berupaya memberi bantuan sosial bagi lapisan masyarakat paling bawah. Masih banyak pemasangan guiding block yang tidak sesuai. Penyandang tunanetra suka salah arah, bahkan mendapatkan kecelakaan. Apabila tidak ada stigma itu anak jalanan, ya mereka anak yang bisa belajar sama-sama dengan kita, seperti itu. No one left behind adalah sepenggal prinsip SDGs yang menjadi kata pemantik untuk menegaskan bahwa setiap masyarakat harus memiliki hak yang sama dalam setiap aksi pembangunan berkelanjutan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, tercatat 8.038 jiwa disabilitas, 263 jiwa gelandangan dan pengemis, 52 jiwa tunasusila, dan 1.357 jiwa orang dengan HIV/AIDS di Kota Bandung. Mereka semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang terpinggirkan atau sering kita sebut kaum marginal. Makna manusia hadir dengan memotret keseharian kelompok marginal di Kota Bandung untuk memperkaya sudut pandang kita sebagai manusia dalam memaknai kehidupan. Berbagai realita berada di sekitar kita. Beragam isu sosial hadir di depan mata. Gitu mamah mah nyaloan gitu, nyaloan awewe gitu. Mamah mah sambil nagihan nu baheula nah kan tempatna dibongkar nu di tukang. Janten ayeuna teh nunggal prokso. Beralih ke lain tempat, kami mendatangi seorang narasumber yang berprofesi sebagai pengamen jalanan. Panggil saja Teh Uci. Meraih kebebasan, mencipta kedamaian. Aku mutusin pergi dari rumah dari pas anak aku umur 3 tahun. Oh, tapi udah punya anak waktu itu? Udah. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalau kabur-kaburan sih dari waktu pas sebelum punya anak. Kabur-kaburan ya pergi ke jalan kayak gitu, cari uang sendiri. Kalau di jalan udah lama teh, udah dari aku masih SMP. Nyaman teh karena apa ya, kalau di jalan kita tuh gimana ya, bebas. Kita bisa ngomong apa aja yang kita mau. Orang juga bisa menerima kita juga bisa menerima orang lain. Mereka cuma mencari yang namanya solidaritas. Mungkin mereka di rumah nggak nemuin yang namanya dirangkul sama keluarga. Nah di luar mereka ngerasain dirangkul sama temen-temen. Nah gitu doang sih Teh. Kalau pandangan sama kehidupan ya mungkin berat Teh ya. Tiap harinya ada terus ujian, tiap harinya ada terus rintangan. Tapi ya mau gimana lagi, kita namanya manusia ya. Kalau mau ngeluh ke siapa, mau nangis sekencang apapun, itu nggak akan ngeberesin masalah. Yang ada ya dihadepin, mau sepahit apapun itu ujiannya, mau sepahit apapun itu cobaannya, goda-godanya banyak, apalagi di jalanan keras Teh. Salah kita ngomong satu kali, mungkin itu bisa nampar kita, jadi tamparan buat kita. Tapi insya Allah tamparan itu bisa bikin kita lebih dewasa, bisa bikin kita lebih berhati-hatilah untuk berkata-kata. Selanjutnya kami bertemu seorang ibu dengan 4 orang anak yang kesehariannya turun ke jalan menggunakan kostum karakter. Panas dan sesak bukan halangan bagi mereka untuk mencari uang demi sesuap nasi. Kelahiran 91. Pernah sekolah nggak? Belum pernah. Ya. SD nggak pernah? Belum pernah. Berarti ibu udah dari kecil banget? Ya. Dari udah ibu pisah ya sama bapak. Oh, jadi pas udah pisah Ya. langsung ke jalan? Ya, ke jalan. Cari makan sendiri, buat kontrakan sendiri, tulang punggung keluarga ibu cuman itu. Kalau enggak saya yang
turun siapa lagi gitu. Jadinya ya udah aja maksain gitu. Kalau kakak, adik pernah sekolah, kalau saya sama adik yang nomor 3 belum pernah. Jadi ibu ada berapa bersaudara? 4. Mau dapat uang, kalau enggak harus pulang gitu. Waktu kemarin nggak dapat uang, kan hujan terus. Iya ibu itu mah. Makan sama garam ya, ada-adanya aja. Yang penting mah ada nasi. Ikut dulu teman awalnya, kayak oh gini cari uang daripada minta gitu, ya bekerja sendiri aja gitu. Ayo atuh sana kalau mau ikut nyoba, mah mau nggak ikut, nungguin teteh ngamin, emang bisa gitu. Dia cobain dulu kayak itu juga gitu, langsung turun ke jalan bawa adik yang nomor 3 gitu, udah yang nomor 4 mah sekolah sama kakak gitu. Nah, kepinginnya teh masa depan anak teh jangan sampai turun lagi gitu ya. Udah aja sebatas ibunya sama bapaknya aja gitu. Anak-anaknya jangan gitu. Kurang terpenuhinya kebutuhan mereka dan kurang terdengarnya aspirasi mereka juga merupakan produk dari stigma struktural yang mengakar dalam masyarakat pada masa sekarang ini. Di hari berikutnya, kami bertemu dengan seorang transpuan yang sekarang ini menjadi aktivis HIV/AIDS dan komunitas transpuan di Kota Bandung. Kalau aku kelihatan kayak perempuan itu waktu dari umur 5 tahun ya, karena mungkin kok kayak perempuan gitu dari keluarga juga kadang ya bingung. Orang lain kan kalau kena razia itu kayak ada pisau apa segala senjata tajam. Kalau cowok, kalau aku mah enggak, kayak bedak, kayak lip gloss, kayak talak kayak gitu. Jadi kok ini mah aneh gitu, unik gitu. Akhirnya saya dipanggil lah ke guru BP gitu. Ibu saya meninggal waktu saya lahir. Jadi sampai sekarang itu saya nggak tahu mukanya ibu itu seperti apa. Cuman taunya hanya di lukisan. Kalau bapak meninggalnya waktu SMP kelas 3. Kakak-kakak itu semua itu menentang kalau kamu tuh jangan sampai jadi waria gitu atau transpuan. Tapi lama-kelamaan karena keluarga tidak nerima saya udah keluar SMP, akhirnya saya terjun ke jalanan menjadi PSK ya, pekerja seks komersial kayak gitu, nongkrong di jalan, keluarga tidak nerima. Nah, akhirnya saya melarikan diri dari rumah selama 3 tahun. Kalau kesibukan saya sehari-hari sekarang tuh tetap saya menjadi aktivis HIV/AIDS gitu, yaitu di komunitas Serikandi Pasundan, khususnya itu komunitas transpuan gitu. Jadi saya menjangkau atau menjadi petugas lapangan khusus buat komunitas transpuan yang ada di Kota Bandung. Saya dulu sempat akan meninggal karena saya itu udah ngedrop banget, sudah nggak bisa ngomong, sudah sesak, udah diponis udah nggak akan pokoknya tuh nggak akan tertolong lagi. Tapi di situ saya bangkit, ditolong sama teman-teman aktivis yang pertama, akhirnya saya bisa bangkit lagi, sembuh lagi akhirnya sampai sekarang. Nah, saya ingin menolong lagi teman-teman seperti saya, jangan sampai teman-teman yang sekarang tuh dia udah positif tapi dia patah semangat. Jadi sehat itu mahal gitu. Kalau hujatan itu sih pasti ada aja ya, kayak hinaan, ocehan, kayak stigma ya, diskriminasi itu pasti ada gitu. Tapi emang dulu saking udah sering dijudge atau dihina, di stigma kayak gitu. Jadi kalau sekarang tuh udah kayak gitu-gitu kita senyumin aja, itu kan udah kekuatan buat saya. Mungkin sekarang tuh udah nggak ada sedih-sedihnya, mungkin saya tuh udah mengeluarkan air mata tuh sudah nggak ada. Kalau dulu sering kita tuh mau ngadu ke siapa. Kalau memang saya transpuan ya udah, kalau memang saya waria yang baik lah, waria yang bisa menolong sesamanya gitu. Bebas, itulah jati diri saya. Jadi saya mencari jati diri yang sesungguhnya itu seperti ini. Berdoa tuh sama yang di atas suka dan suka. Loh, kenapa kalau memang saya ditakdirkan seperti kayak laki-laki seutuhnya. Kalau jadi perempuan seutuhnya. Jadi jangan sampai laki-laki bukan, perempuan bukan. Jadi akhirnya kayak begini, jadi terombang-ambing, akhirnya batin yang tersiksa. Sama-sama semoga kita juga belajar, semoga jadi kalian juga menjadi
orang yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi pengusaha-pengusaha yang cucok markucok. Selanjutnya, kami berbincang dengan salah seorang narasumber dari komunitas gay di Kota Bandung yang berbagi sudut pandangnya sebagai seorang homoseksual. Saya sebagai homoseksual gitu ya. Usia saya 39 tahun saat ini. Perilaku beresikonya udah lama sebetulnya ya, karena dari tahun 90-an udah aktif. Kayaknya umur 13-an kalau nggak salah. Seneng aja gitu lihat cowok tuh gitu, beda gitu. Kalau ke perempuan lihat cantik, saya kagum aja gitu kalau dia cantik. Tapi kalau ke cowok tuh kriteria tertentu yang memang saya suka gitu. Pada komunitas gay juga sama seperti itu. Jadi nggak semua laki-laki kita sukain, nggak juga gitu. Stigma yang didapat tuh dari teman-teman yang lain justru, yang teman-teman yang biasa kumpul tapi ada yang menghilang gitu karena takut gitu. Kegiatan sehari-hari saya untuk saat ini aktivis HIV. Dari dulu sih sebetulnya dari umur 22 pas tahu status HIV ya. Motivasi saya untuk tetap mau berjuang hidup tuh karena saya dari dulu tuh yang biayain ibu sama adik-adik saya dari kecil gitu. Sampai sekarang udah lulus sekolah kan. Itu yang bikin jadi motivasi saya gitu supaya aduh harus sehat lagi. Kita pernah melakukan resiko ya harus dites HIV gitu. Mikirnya saya jadiin pembelajaran aja ke depannya gimana caranya supaya saya sehat lagi dan nggak menularkan ke orang lain. Itu sih yang saya lakukan sekarang gitu. Sama kayak kertas putih, cuma beda tulisan aja gitu. Kalau dirobek kan ya sama robek kan. Itu aja sih perbedaannya. Kami juga berbincang dengan Teh Eva. Teh Eva merupakan seorang aktivis HIV/AIDS yang juga merasakan dampak dari stigma masyarakat yang masih kekurangan informasi dan edukasi mengenai HIV dan AIDS. Awal kenanya teteh dari jarum suntik. SMA kita teteh pakai jarum suntik sekitar 98 99 lah. Berhenti pakai jarum suntik tuh kuliah semester 2 antara tahun 2002 waktu itu. Kenapa akhirnya teteh open status tentang statusnya HIV? Waktu itu posisinya mau ngelahirin dede anak yang ketiga itu, karena harus sesar waktu itu. Akhirnya teteh ngomong, saya HIV baru 1 tahun lebih lah, hampir mau 2 tahun waktu itu. Ya perasaan mereka yang campur aduk lah. Ada yang nangis, ada yang marah gitu kan, ada yang kaget. Sampai gelasnya dipisahin, itu terus, dan saya nggak sadar baju-baju teteh kan sama dia dibuang karena takut. Ya ternyata ada beberapa ibu-ibu yang ngelarang anaknya main. Marah lah teteh, kesal lah. Ke kepala sekolahnya langsung, maaf ya Bu, yang HIV saya, bukan anak saya. Anak saya nggak ada yang HIV. Saya bilang gitu. Kalau mau dites boleh dites, anak saya nggak HIV. Jadi teteh lebih senang ketika teman-teman atau tetangga-tetangga yang nanya langsung, bener nggak sih HIV? Nah disitulah informasi teteh masuk. Dulu tuh seperti itu gitu. Terus buat teman-teman yang sudah terkena HIV positif, ya minimal kalian harus terima dulu aja gitu, si status HIV-nya, dan ya insya Allah ke depannya akan baik-baik aja gitu. Kalau kitanya sudah menerima ya pasti baik gitu. Ya keinginan bunuh diri banyak, sangat tinggi buat teman-teman HIV itu, sangat tinggi gitu. Ya karena begini, dengan ketika tahu statusnya dia terbentur dengan pekerjaan,
Banyaknya seperti itu, dengan layanan kesehatan. Banyak aspek yang sampai mereka keluar kerja karena status HIV. Narasumber kita yang terakhir adalah Teh Handayani atau yang biasa dikenal Teh Yani dan Kang Asep. Sepasang suami istri yang sejak lama menjadi aktivis di komunitas disabilitas. Keadaan beliau tidak mematahkan semangatnya untuk terus membantu sesama manusia, khususnya untuk para penyandang disabilitas. Kalau saya sebenarnya tanpa disadari, dari kecil itu udah diajarin isu sosial sama orang tua. Sebenarnya tanpa disadari ya, kalau ada orang butuh bantuan kamu bantu, tapi jangan minta upah gitu. Kalau bukan kita yang bantu siapa lagi? Menurut saya orang sekitar kita itu yang seperti saya ini masih banyak yang perlu dibantu. Intinya mah gini, kalau kita mau ngasih bantuan ke si disabilitas, ketika kita udah punya data gitu, kita asesmen dulu. Kadang-kadang kan kader atau orang sekitar tuh nggak tahu kebutuhan disabilitas itu apa. Jangan sampai kayak saya salah gitu, saya datang, oh butuhnya apa? Oh itu kayaknya kursi roda, makanan, pampers, saya datang bawa itu. Ternyata bukan ini yang dia butuhkan gitu, yang mereka butuhkan apa. Jadi dia pengen main, pengen keluar, volunteer, manusia yang bantu dia untuk mobilitas gitu. Kita sih bahwa manusia itu harus timbul punya jiwa sosial, jiwa empati. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain siapapun dia, tapi anggap mereka itu sama dengan kita, setara gitu. Tapi secara keinginan apapun itu kita sama tetap gitu. Jangan sampai orang berpikir gini, enggak, kamu mah begitu pakai kursi roda, oh kamu mah jangan gitu, bukan, oh penampilan kamu gitu. Karena saya selama ini bergaul, boleh dikata dari gembel sampai mau kayak itu nggak ada batasan. Kalau sama saya, orang mau bilang kayak gimana, terserah. Makanya saya juga kan bergabungnya sama komunitas schizophrenia gitu kan, dengan gangguan jiwa kan. Jadi ya sama siapapun, jangan pernah ada merasa saya paling wah, saya mah sempurna, saya mah nggak bisa gaul sama, jangan seperti itu. Itu orang pasti berpikiran siapa kamu gitu. Saya pesan ya buat semua bahwa kita tuh manusia itu dilahirkan sama, diciptainnya sama. Cuman pas datang ke dunia ini kan beragam. Kepedulian nomor satu. Saya aja sebagai disabilitas peduli, bukan terhadap disabilitas saja. Begitu banyak cerita hadir, dengan mengenal, mendengar, dan ikut merasa. Masing-masing dari kita belajar, memaknai kehidupan, dan turut andil dalam tujuan besar pembangunan. Reduce inequality. Apakah toleransi memang bukan naluri sapiens? Mereka menganggap yang berbeda adalah musuh, lantas saling sikut untuk mendapat kehidupan yang dianggap layak. Tanah air ini masih berada pada lingkar kesejahteraan yang timpang. Bak kamera pengintai, stigma negatif terus menyoroti mereka yang terpinggirkan. Menyoroti tapi tak ada aksi, menyoroti tapi tak menghiraukan, menyoroti tapi tak merangkul. Bingkai diskriminasi. Kenapa? Kenapa harus begini? Mereka ingin menggapai mimpi, tak mengais simpati, tak mengemis empati, hanya ingin dipandang dan dihargai. Konon, perbedaan bukan hal utama, karena bersama tak harus sama. Perbedaan tidak harus dipermasalahkan. Keadaan saat ini bukan penghalang untuk kita saling berpegangan. Tembok besar yang menghalangi selama ini seharusnya sudah runtuh di telan zaman, karena kita semua berada dalam margin kehidupan.